البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus tsani wal khamsun ba'da sittimi'ah. Untuk cetakan yang ini hadis yang ke-652. Wa an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu an. Alhamdulillah sudah familiar, sudah biasa kita mendapatkan sahabat yang ini. Termasuk yang terbanyak sulasiyah di Sahih Bukhari adalah dari sahabat ini. Anna rajulan akala inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bishimalih. Ada seorang lelaki yang makan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Faqal kul biyaminik. Lalu Nabi bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Qal la astati. Dia mengatakan saya tidak mampu. Qal lastata'at. Nabi mengatakan engkau tidak mampu. Ma mana'ahu illal kibr. Lalu sahabat, boleh jadi rawinya adalah Salamah ibnul Aqwa atau yang setelahnya dari kalangan tabi'in, mengatakan tidak ada yang menghalangi dia kecuali kesombongan. Qal fama rafa'aha ila fih. Lalu dia tidak mampu mengangkat tangan kanannya ke mulutnya sejak saat itu. Baik, rawahu Muslim. Di dalam hadis ini sebenarnya disebutkan oleh Al-Aini dan juga para pensyarah yang lain, disebutkan nama orangnya, tapi wallahu a'lam apakah riwayatnya betul, tetapi dan memang kita tidak perlu. Makanya dalam riwayat yang sahihah, riwayat Imam Muslim, tidak disebutkan namanya karena tidak diperlukan itu. Baik. Intinya adalah dia seorang lelaki yang makan di hadapan Rasulullah, di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi makan dengan tangan kirinya. Ternyata Nabi tidak membiarkan itu terjadi. Nabi mengatakan makanlah dengan tangan kananmu. Kata Al-Qadhi Al-Aini rahimahullah dalam Umdatul Qari, telah banyak dalil-dalil yang menunjukkan diharamkannya memakan makanan dengan tangan kiri. Di antaranya adalah hadis ini. Baik. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan ini menunjukkan amar ma'ruf nahi mungkar, sampai bahkan dalam masalah makanan. Jadi jangan nahi mungkar cuma kalau pemerintah berbuat maksiat atau pemerintah berbuat kesalahan ijtihad lalu nahi mungkar. Sementara dalam kehidupan sehari-hari lupa untuk mengingkari kemungkaran. Ini tak betul. Bahkan Rasulullah SAW hatta dalam masalah adab makan pun amar ma'ruf nahi mungkar juga ditegakkan. Baik, berarti agama Islam ini semuanya penting. Tidak ada istilah kusyur wal lub, yaitu ada yang kulit, ada yang inti. Yang penting intinya. Adapun kulit yaitu sekedar sunnah-sunnah itu kulit tak penting. Ini tak betul. Makanya Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah di dalam Al-Makhraj minal Fitnah, beliau mengatakan batilnya pembagian Islam kepada al-kusyur wal lub. Yang penting intinya itulah yang penting. Adapun kulitnya itu tak penting. Ketika ditanya yang penting intinya, lalu inti Islam itu apa? Masalah politik, masalah menegakkan daulah Islamiyah, demi menegakkan syariat Islam. Kalian lupa dalam kehidupan sehari-hari syariat Islam kalian tidak tegakkan. Gimana mau berpikir yang besar-besar? Yang kecil aja, yang ringan, yang tidak perlu tenaga, tidak perlu mengerahkan tentara, kalian tak mampu. Sekedar makan tangan kanan aja kalian tak mampu, walaupun mampu sebenarnya. Demikian pula sunnah-sunnah yang lain yang ringan sekali, tak perlu keluar duit. Sibuk-sibuk mikir menegakkan daulah Islamiyah dan hukum Islam. Hukum Islam sehari-hari aja kalian tak mau. Baik. Lalu Imam Al-Wadi'i menyebutkan di antara dalilnya adalah hadis ini. Semuanya penting, sampai-sampai Nabi pun dalam masalah makanan beliau sangat mementingkan itu. Ketika orang itu ternyata tidak mau menaati Nabi, dapat doa yang sangat mengerikan. Akibatnya Dia tak mampu mengangkat tangan kanannya ke mulutnya sejak saat itu. Entah untuk makan atau untuk yang lain, yang pasti tangannya tidak lagi normal. Baik.
Ini menunjukkan bahwasanya semua syariat Islam itu penting, sampai bahkan dalam adab makan. Ketika dia sengaja menyelisihi sunnah Nabi dengan kesombongan, ternyata dia terkena kutukan macam itu. Kutukan dalam artian ini tadi, dapat doa yang buruk. Akibatnya apa? Celaka. Baik. Semua Islam itu penting. Cuma ada yang paling penting. Yang paling penting apa? Tauhidul uluhiyah. Dan seterusnya, semuanya penting. Baik. Kemudian disebutkan di sini dia mengatakan kul biyaminik. Ini menunjukkan wajibnya makan dengan tangan kanan, mukhalafatan lisyaiton, untuk menyelisih setan. Setan makan dengan tangan kiri. Jangan kita taat pada setan. Dia yang jahat selama ini dan mengeluarkan kita dari surga. Di mana justru kita taat pada dia. Dia makan dengan tangan yang buruk. Buruk dalam artian tangan yang derajatnya lebih rendah dan dipakai untuk yang buruk-buruk, yang kotor-kotor. Kita pakai yang baik-baik dengan tangan kanan dan seterusnya. Lalu ketika disuruh demikian, dia mengatakan la astati, saya tidak mampu. Jelas kalau memang betul-betul dia tidak mampu, tak mungkin Nabi yang penyayang itu mendoakan yang buruk-buruk. Tapi ketika Nabi mengatakan lastata'ta, engkau tidak mampu, ini menunjukkan memang Nabi tahu orang ini sombong. Makanya si rawi mengatakan ma mana'ahu illal kibr. Tidak ada yang menghalangi dia makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan. Fama rafa'aha ila fih, maka dia tidak mampu mengangkat tangannya itu ke mulutnya. Ini hukuman. Baik. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini menunjukkan haramnya kesombongan dan bahayanya kesombongan, karena boleh jadi akan terkena kutukan macam tadi. Kutukan walaupun tidak menunjukkan berarti orangnya kafir atau apa, tidak demikian. Tapi apa? Terkena doa yang buruk dan dikabulkan doa itu oleh Allah Ta'ala. Baik. Dan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ini menunjukkan pentingnya memelihara adab-adab makan, sampai bahkan sekedar memilih tangan kanan atau tangan kiri. Kalau makan, pilih tangan kanan. Karena apa? Kalau tidak demikian, padahal kita mampu, boleh jadi kita akan kehilangan berkah dan bahkan jadi cacat seperti ini. Tangannya tidak mampu diangkat, tangan kanannya itu. Baik. Dan ada beberapa faedah yang lain disebutkan oleh para pensyarah tentang masalah ini. Disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Riyadhus Shalihin tentang hampir sama dengan kalam-kalam yang tadi, pentingnya memelihara adab-adab makan. Dan Syekh Utsaimin mengatakan kalau datang perintah dari Nabi, jangan menanyakan ini wajib atau mustahab. Kalau tahu itu Nabi perintah, maka kerjakan. Kalau Nabi melarang, jangan tanyakan itu makruh atau haram. Larangan tinggalkan. Bukan berarti haram untuk tanya, karena apa? Derajat lain-lain. Kalau memang dia haram, maka pelakunya dosa. Kalau dia itu adalah perkara makruh, pelakunya tidak sampai dosa. Tetapi apa? Adab kita kepada Nabi adalah perintah, jalankan tanpa pening-pening memikirkan haram, yaitu wajib atau mustahab. Kalau mustahab, tak yanglah. Bukan demikian. Adab kita adalah diperintah, laksanakan. Dilarang, tak perlu pening-pening ini haram atau makruh. Kalau makruh, nggak apa, kerjakan aja. Tak, Nabi melarang, sudah tinggalkan saja. Dan karena boleh jadi perkara yang kita remehkan, ternyata di dalamnya ada sesuatu yang sangat membahayakan. Baik. Dan di sini juga dalam hadis ini ada faedah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Ketika dia mengatakan saya tidak mampu, ternyata balasannya betul-betul dia tidak mampu. Jadi termakan ucapan dia sendiri. Seandainya dia punya udzur, niscaya apa? Dimaafkan. Makanya Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan untuk orang yang punya udzur, tangannya sakit atau tangannya kutung bahkan terpotong, maka makan boleh dengan tangan kiri. Karena apa? Bertakwa semampunya. Dan ini keperluan. Jangan dengan alasan saya tidak punya tangan kanan berarti tak perlu makan. Bukan begitu tentunya. Tapi bertakwa semampunya. Baik, ilahuna wallahu a'lam.